Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kisah para sahabat. Pada episode kali ini, kita akan menjelajahi 10 hal yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Sosok yang dikenal sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad dan pemimpin yang bijaksana dalam sejarah Islam. Abu Bakar adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam. Ia adalah sahabat Nabi yang paling dekat dan merupakan orang yang pertama dan menjadi khalifah umat Islam setelah wafatnya Nabi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ia dipanggil dengan As-Siddiq yang berarti yang sangat membenarkan kebenaran karena kejujurannya dan keyakinannya yang tak pernah tergoyahkan. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sangat sukses dan memiliki reputasi yang baik di Mekah. Ia menjadi salah satu dari sedikit orang yang pertama menerima dakwah Islam dari Nabi dan menjadi Muslim pada tahap awal dakwah. Abu Bakar memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan Islam. Ia adalah salah satu dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Nabi Muhammad. Tanpa berlama-lama, berikut 10 hal yang dilakukan selama menjadi khalifah. Pertama, memulihkan keuangan. Setelah kematian Nabi Muhammad, Abu Bakar dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar dalam memulihkan keuangan negara yang terpengaruh oleh meningkatnya pengeluaran militer dan wafatnya Nabi. Dia dengan cermat mengelola keuangan negara dan menegakkan kembali prinsip-prinsip keuangan Islam yang stabil dan adil. Kedua, penaklukan Lembah Syam. Abu Bakar memimpin ekspansi militer ke wilayah Lembah Syam, atau yang sekarang disebut Lebanon, Suriah, dan Palestina. Menguasai wilayah tersebut dan membawa banyak penduduknya masuk ke wilayah Islam. Ini adalah salah satu langkah penting dalam memperluas wilayah kekhalifahan Islam. Ketiga, penaklukan Mesir. Selama masa kekhalifahan Abu Bakar, pasukan Islam juga menaklukkan Mesir. Penaklukan ini tidak hanya memperluas wilayah kekhalifahan, tetapi juga membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Keempat, pengumpulan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua potongan-potongan Al-Quran yang telah disusun pada berbagai media dan menyusunnya menjadi satu mushaf standar. Tindakan ini merupakan langkah awal dari proses standarisasi Al-Quran yang sangat penting dalam sejarah Islam. Kelima, memadamkan pemberontakan. Abu Bakar menghadapi beberapa pemberontakan, termasuk pemberontakan suku-suku Arab di luar Madinah yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dia berhasil memadamkan pemberontakan-pemberontakan tersebut dengan tegas untuk memelihara stabilitas kekhalifahan. Keenam, reformasi administrasi. Abu Bakar melakukan reformasi administrasi yang sangat signifikan, termasuk penunjukan gubernur-gubernur untuk memimpin provinsi-provinsi baru yang telah ditaklukkannya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan pemerintahan yang efisien dan adil di seluruh kekhalifahan. Ketujuh, pembentukan tentara berpenghasilan. Dalam pertama kalinya, untuk memperkuat kekuatan militer, Abu Bakar memperkenalkan sistem tentara bergaji, di mana para tentara tersebut menerima gaji reguler. Sebagai gantinya, mereka harus berkomitmen untuk setia pada kepemimpinan Abu Bakar dan mengabdikan diri mempertahankan kekhalifahan. Kedelapan, ekspansi ke timur. Selain penaklukan di Lembah Syam dan Mesir, Abu Bakar juga mengirim pasukannya ke wilayah timur seperti Irak, Persia untuk memperluas wilayah kekhalifahan Islam lebih jauh lagi. Kesembilan, mendorong dakwah. Abu Bakar secara aktif mendorong penyebaran Islam melalui misi dakwah dan penaklukan wilayah-wilayah baru. Dia mempromosikan nilai-nilai Islam dan mengirim utusan-utusan untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di luar kekhalifahan. Yang terakhir, kepemimpinan adil dan bijaksana. Di atas semua tindakan yang dilakukannya, Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia mengutamakan kepentingan umat Islam dan berusaha keras untuk memelihara persatuan dan kesatuan di antara mereka. Kepemimpinan Abu Bakar ditandai dengan kesederhanaan. Ia hanya menjabat khalifah selama 2 tahun lalu meninggal dunia
pada tahun 634 Masehi. Meskipun kekhalifahannya sangatlah singkat, kontribusinya sangat besar dalam membangun fondasi kekhalifahan Islam. Itulah 10 hal penting yang dilakukan Abu Bakar selama menjadi khalifah, yang menunjukkan dedikasinya dalam memperluas mengelola kekhalifahan Islam dengan sangat efektif. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari kehidupan dan kepemimpinannya yang luar biasa ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung saluran kisah para sahabat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.